investigasi. Iya, benar. Investigasi menulis sejarah. Semua industri yang Sasria Melamen. Ini proklamasi kemerdekaan. PKS IPS hanya di bagian anak-anak tertentu yang nggak semua ya. Kalau yang lainnya yang lainnya itu mungkin mudah, tapi ada juga yang mereka tidak bisa belajar seperti dalam bentuk kelompok seperti itu. Mereka ada yang mengatakan ini, Miss boleh nggak aku sendiri aja kayak gitu. Jadi karena waktu itu saya suruhnya kelompok-kelompok seperti itu ya. Jadi Miss boleh nggak? Kenapa? Saya bilang gitu kan. Kenapa kok kamu nggak mau kelompok? Aku lebih nyaman sendiri gitu. Ya sudah, kalau kamu nyaman sendiri, kamu mau bentuknya seperti apa dalam menampilkan buku kamu itu gitu. Saya seperti itu. Jadi saya tanya dulu ke anaknya. Gitu sih. Keren banget. Kami semua. Oke, ada lagi ibu bapak yang mau sharing mungkin pengalamannya ketika bapak pengen sharing. Tapi nggak diajak ya. Tapi nggak dilirik. Cuma nggak ditunjuk-tunjuk ya Pak ya. Apa sih dilihatin terus jadi silakan Pak. Ngomong apa juga bingung. Jawaban dulu dari googling. Itu tadi ada kalimat yang mengatakan yang diferensiasi konten apa ya, itu dimulai dari apa, tingkat kesiapan siswa ya. Jadi asumsinya kan materi yang dikuasai, kita memulai pembelajaran mulai dari materi yang dia udah kuasai ya, itu saat awalnya. Tapi faktanya yang ibu tadi bilang, saya bodoh kan, matematika saya nggak ngerti, saya bodoh dan sebagainya, itu klaim diri atau apa ya, terus anak-anak sudah melabeli dirinya seperti itu gitu loh. Nah, dan memang faktanya seperti itu. Kalau kita memulai dari tingkat apa yang sudah dia siap, itu untuk matematika di kelas 6 itu kayaknya asumsinya kan kelas 2 itu perkalian dasar di situ ya, itu pun belum dikuasai. Asumsinya kelas 2 kan nggak boleh udah naik kelas 3 kalau itu belum dikuasai ya. Tapi faktanya kan rapat akhir tahun kan dinaikkan. Nanti akhir tahun juga gitu lagi, naik lagi kan, sampai nanti ujungnya di kelas 6. Nah, kelas 6 pun juga 5 dikurang 3, 2, nanti 3 kurang 5 juga 2 Pak. Iya, itu. Dan kalau apa kita nunggu mereka siap, kita nggak pernah maju dong, nggak pernah selesai, nggak pernah ada pernah untuk anak itu. Ya. Salah satu yang pernah saya saat ini lakukan gini, benar Ibu Miss Dinita tadi ngomong, yang penting anak itu nggak ngambek aja, seneng aja sama matematika, nggak sama gurunya ketemu nggak nimpuk aja, udah bagus lah. Anak-anak yang seperti itu biasanya kamu kalau di kelas ini cocok sama siapa? Kita suruh mendekat, kemudian diajari, kemudian kalau misalnya ada 10 nomor, untuk kamu buat aja misalnya 5 nomor aja, 5 nomor nggak apa-apa. Dari situ anak yang seperti ini cenderung bisa dia pelan-pelan, meskipun progresnya itu grafiknya itu ya landai banget, tapi minimal mereka ada perkembangan. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Memang di matematika itu ilmu kecil ya Pak. Memang ibu bapak terkadang itu apa ya, tantangan terbesar menjadi seorang guru itu adalah bagaimana kita tidak menjudge sehingga anak itu merasa dilabeli seperti itu. Dan itu bagi saya sendiri itu sesuatu yang berat dan memang butuh proses untuk bisa akhirnya berproses seperti itu. Nah, ketika dalam pembelajaran entah ini pembelajaran berdiferensiasi atau tidak,
pembelajaran yang biasa, kita perlu membuat lintasan belajar sebenarnya. Lintasan belajar itu yang seperti apa Ibu Bapak? Lintasan belajar itu prediksi-prediksi yang mungkin terjadi ketika kita mengajar. Misal ketika kita belajar tentang ciri-ciri lingkaran gitu ya, kalau ini dalam pembelajaran berdiferensiasi, untuk anak-anak yang lemah itu kemungkinan miss-nya di mana. Jadi kita sudah memprediksi ini anak ini pasti akan kesulitan misalnya di bagian mengenali lingkarannya. Kalau ketemu dengan anak yang seperti ini, maka plan-nya seperti ini. Seperti itu. Kalau ketemu anak yang model seperti ini, maka plan-nya seperti ini. Yang ketemu seperti ini, plan-nya seperti ini. Memang sebagai guru kita perlu membuat yang namanya lintasan belajarnya. Atau kalau dalam bahasa matematika realistik itu istilahnya HLT, Hypothetical Learning Trajectory, atau hipotesis-hipotesis yang kita buat untuk membantu siswa belajar. Nah, itu memang butuh proses dan kadang-kadang yang terjadi itu ada yang di luar prediksi kita. Nah, itu justru kita belajar, oh ternyata ketika diberikan ini responnya bisa yang nggak terduga ini loh. Nah, kita juga perlu memprediksi hal-hal yang seperti itu dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Jadi misalnya skenario kita nggak jalan, proses yang kita rancang ini nggak jalan, kita harus memprediksi itu, maka saya harus ngapain? Termasuk untuk anak-anak yang memang ini sebenarnya kalau misalnya sampai semuanya nggak bisa, memang sebetulnya ini dia membutuhkan bantuan lebih ya Pak ya, tapi mungkin berapa persen Pak? Rata-rata 30-40% seperti itu. Kalau 30 lumayan banyak ya Pak. Nah, gini Ibu Bapak, dalam pengelompokan boleh misalnya nih, nggak semua yang kurang semua di situ boleh. Tapi Ibu Bapak boleh menyertakan 1 atau 2 mix, tapi dengan yang level sedang. Mixnya dengan yang level sedang. Kenapa? Supaya kan kalau yang level sedang itu kan dia yang di bawah ini nggak minder banget. Jadi nariknya kalau dengan yang level sedang segini, kan standar minimum kita ini kan yang sedang ini kan Bapak Ibu. Yang ini juga bukan kan, standar minimum kita yang sudah jadi. Anak ini nggak ngerasa targetnya itu, targetnya di sini. Jadi boleh kalau dalam pengelompokan itu mix antara yang rendah banget dengan yang sedang, supaya anak tahu bahwa anak ini memang nggak bisa kalau kita paksa sampai standar tertentu. Standarnya ya di sini. Kalau 30% saya rasa banyak. Jadi nanti Ibu Bapak boleh. Nah, kalau yang tinggi, kalau kita mau memacu yang sedang ini menuju ke yang tinggi, boleh yang tinggi ini ditempatkan dengan yang sedang. Kenapa? Supaya yang sedang ini bisa juga naik ke sampai master, yang lebih master lagi. Seperti itu. Itu secara psikologis juga membantu anak-anak yang ini nggak ngerasa gue bodoh banget ya, nggak sampai yang kayak gitu. Tapi kalau ada yang sedang kita masukkan ke situ, oh ternyata bisa juga seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang ini ya standarnya seperti ini. Jadi kalau dia langsung kita kadang-kadang itu kan kita langsung taruh yang pinter, nih ajarin nih temenmu yang kurang. Nah dia ngerasa kayak minder banget, karena dia jauh banget sama saya loh gapnya, kayak gitu. Jadi ya silahkan. Bagaimana dengan kalau udah seperti ini kan berarti beda dengan sesi kita mengadakan tutor sebaya ya. Karena kalau tutor sebaya itu kan yang pintar harus membantu yang teman-teman yang paling rendah. Nah ini gimana tuh? Nah berarti kemampuan si tutor kadang-kadang kan memang si tutor ini secara mental judgingnya itu harus kita bantu gitu loh Bu. Kadang-kadang walaupun mungkin dia pinter, tapi dia nggak boleh pakai standarnya dia. Karena kalau dia pakai standarnya dia yang rendah banget ini akan ngerasa kayak ya dia pinter ya dia bisa kayak gitu. Tapi kita perlu mengarahkan juga untuk si tutor untuk secara mental nggak menjudge temennya dan standarnya sesuai dengan standar minimal yang kita harapkan. Seperti itu. Itu Bu. Jadi ya kalau misalnya selama ini memang ada tutor sebaya itu bagus, cuman memang anak-anak yang kita jadikan tutor ini harus kita ajarin
untuk apa ya, kayak gini loh, kalau misalnya dia harus begini dulu baru ditarik ditarik naik. Kan kadang kalau pinter banget lu gitu aja nggak bisa, tambah-tambah gini kan gampang, ini gampang loh kok kamu nggak bisa. Nah, hal-hal seperti itu sehingga nanti secara psikis anak-anak yang memang ini di level yang 30% ini lumayan banyak, karena 30% ibu bapak, 30% ini bisa sampai ke standar yang minimal, yang tengah-tengah, yang rata-rata ini. Karena kan kita punya tujuan pembelajaran itu ada yang di tengah-tengah ini ibu bapak, bukan yang ada di level yang di sini, seperti itu. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi ibu bapak? Sharing? Udah. Bapak Ibu, makanannya lagi dibawa nanti. Mungkin ini sekalian dikatakan yang belum absen Bapak Ibu. Adakah yang belum absen? Oke. Nah, sambil menunggu yang absen, silakan kalau mau sharing. Atau mungkin Miss, aku nggak setuju loh sama Miss loh, kayak gitu boleh loh disampaikan. Kita kan sama-sama belajar seperti itu. Silakan. Dari sini ada yang mau disampaikan, Ibu? Sedikit aja, kalau misalnya kita sedang belajar, terus kita ingin memberi tujuan ke anak, lalu kita berikan mereka kebebasan untuk boleh memilih, misalnya boleh tugasnya atau pekerjaannya dikerjakan dengan cara A, B, C misalnya. Itu buat mereka lebih senang ketimbang kita bilang tugasnya dibuat dengan cara A ya, pokoknya cara A gitu ya. Nah, dengan memberi pilihan itu anak-anak merasa dihargai pilihan. Setuju sekali Ibu. Selain anak-anak merasa dihargai, yang pertama betul. Yang kedua, anak-anak belajar mengambil keputusan. Karena suatu saat nanti Ibu Bapak, mereka harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Dan itu dimulai dari bagaimana kita mempercayai mereka untuk mengambil keputusan. Jadi kalau dari kecil biasa didikte, biasanya mau makan apa? Terserah, kayak gitu. Tapi kalau dari kecil, ayo silahkan mau makan apa, kamu pilih apa kak, kamu pilih apa dek. Dia biasa memilih apa yang dia suka, dia menentukan, oh aku nggak mau makan pedas karena hari ini sakit perut misalnya. Aku nggak mau ini karena begini. Nah, itu hal-hal kecil yang akan membantu anak-anak kita menjadi pribadi yang siap dengan perubahan zaman apapun. Dia bisa mengambil keputusan, dia bisa menganalisis, dia bisa melihat segala sesuatunya lebih baik. Terima kasih banyak Ibu untuk sharingnya, luar biasa. Ada lagi Ibu Bapak? Saya senang sekali hari ini karena Ibu Bapak banyak banget pengalamannya, itu memperkaya saya. Mem, silahkan Mem. Ada yang mau di-sharingkan Mem ini? Enggak. Oh, sama. Jadi memang sama suhu sesama. Apalagi kalau misalnya di Bekasi dan di sekitarnya itu memang agak berbeda dengan di Jakarta. Mungkin kalau ibu bapak yang saya lihat ibu bapak sudah bertahun-tahun mengajar, pasti sebelumnya pernah ditempatkan di Jakarta, kemudian di Bekasi, memang agak sedikit berbeda secara kultur, jadi memang kita harus benar-benar bisa menyelaraskan antara target yang diberikan oleh yayasan atau oleh kurikulum dengan kondisi siswa-siswi kita, seperti itu. Dan memang setiap hari ya mohon hikmat ya Tuhan, semoga bisa menyikapi, bisa bijaksana dengan anak-anak yang kadang-kadang gemesin gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi tiap hari mohon hikmat gitu ya. Tapi gini Ibu Bapak, hal yang menarik itu saya takjub dengan Ibu Bapak di SD itu seperti ini. Misal yang sederhana, saya bisa ceritakan anak saya di SD gitu ya, dari yang anaknya pendiam, kalau nggak diginiin, nggak ngomong, bisa sampai cerit. Sekarang yang kalau ketemu hebat ya, maksudnya gurunya berarti memberikan ruang untuk bisa menceritakan apa yang dipikirkan. Dari yang nggak bisa ngomong, terus bisa presentasi dengan bagus gitu. Kadang saya amazed banget gitu. Yang itu mungkin guru SMA nggak bisa lakukan.
Jadi kadang-kadang kan kalau kami di SMA tuh terima jadi itu apa, proses di SD, di SMP, di SMA itu karakternya itu sudah terbentuk. Jadi kami lebih fokusnya lebih ke materi seperti itu. Tepuk tangan buat Bapak, luar biasa. Saya ngerasain karena berproses dengan memang nggak gampang, dan yang model kayak anak saya mungkin banyak gitu. Mungkin termasuk yang 30% Pak anak saya Pak. Cuman ya Bu, memang ya dari situ saya belajar bahwa proses anak-anak ini, dan satu hal yang saya amati dari murid-murid saya di SMA, mungkin di SD-nya, SMP-nya itu biasa saja, tapi di SMA itu dia mulai menemukan bakatnya, dia mulai menemukan apa yang memang cocok dengan dia. Kan kalau SMA itu udah mulai bisa milih gitu ya. Itu lebih apa ya, kalau istilah, maaf saya kalau saya pinjem bahasa-bahasa, karena saya nggak menemukan di bahasa Indonesianya gitu. Moncek gitu loh, moncek itu apa ya? Apa ya? Moncek itu apa ya Pak Jana ya? Kayak dia kayak kalau kacang tanah itu kalau dia sebelum tumbuh itu harus pecah dulu. Nah, di SMA itu dia kayak pecah terus kemudian dia bisa tumbuh seperti itu pasti dengan bekal dari SD, SMP, baru di SMA-nya bisa seperti itu. Jadi mungkin ya dengan bermacam-macam anugerah yang Bapak Ibu terima dengan model siswa yang macam-macam itu, kita justru menjadi lebih kaya. Kalau nggak gitu kan nggak belajar tentang berdiferensiasi kan ya Ibu Bapak, iya kan? Seperti itu. Ya, silahkan Ibu. Kita belum berpasangan kan belum. Saya berpikirnya ketika di kelas nih, kita melakukan pembelajaran diferensiasi nih. Lalu tiba-tiba saya menerapkan plan A. Ternyata nggak bisa nih, lalu saya beralih ke plan B, itu boleh? Jadi seperti ini. Kalau tiba-tiba beralih tentunya tidak. Itulah yang disebut dengan kita harus membuat lintasan belajarnya atau membuat prediksi-prediksinya. Kita membuat hipotesis-hipotesis yang mungkin muncul. Sehingga ketika itu terjadi, beloknya tuh nggak langsung dari sini langsung gitu juga nggak. Jadi kalau nggak bisa lewat sini, berarti kalau kita mau pergi, itu karena mungkin saya orang visual, kalau mau pergi itu saya akan lihat map dulu. Lihat sini, nanti saya akan lihat, oh kalau di sini nggak bisa lewat jalan yang ini, saya akan lewat jalan yang sana. Seperti itu, tapi itu masih masuk di hipotesisnya Ibu. Hipotesisnya Ibu itu artinya itu sudah Ibu rencanakan. Karena kalau misalnya itu di luar yang berubah banget, tentunya nanti jadinya malah nggak ada arahnya. Betul, akan lebih baik jika seperti itu. Jadi memang begini Bapak, keresahan saya adalah ketika saya di kurikulum dan evaluasi, ketakutan gitu, RPP atau modul ajar itu hanya bersifat administratif. Tapi betul. Ya, itu sejujurnya saya Karena kalau nggak sesuai itu ketika kita di supervisi kan mereka masalahnya. betul. Jadi sebenarnya kenapa itu dibuat oleh Ibu Bapak dengan pendampingan dari kami di kurikulum dan evaluasi? Artinya apa? Standar minimal pembelajaran di penabur ini ya harus sesuai dengan si RPP ini, standar minimalnya. Tapi Bu, di sekolah saya itu beda, agak beda. Ibu Bapak boleh menyesuaikan tapi berdasarkan dengan standar minimal ini. Artinya ini kan akhirnya nggak hanya yang menyusun itu nggak administratif aja. Kalau administratif habis A itu B, habis B itu C, seperti itu. Tapi perlu memprediksi, oh kalau A ini serunya yang langkah A ini serunya dibikin kalau seperti ini. Nah itu. Jadi saya berharap mulai saat ini ketika kita merancang RPP yang digunakan bersama di penabur, Ibu Bapak benar-benar mendesainnya seperti Ibu Bapak mengajar. Bahkan baik kalau misalnya nih, ada semacam kayak kalau di simposium seperti itu ya,
Nanti misalnya ibu tadi mengajar bahasa Indonesia dengan seperti itu, nanti ibu ceritakan best practice-nya, ibu tuangkan di dalam modul ajarnya, kemudian bisa mungkin diadopsi oleh teman-teman yang lain, barangkali memang cocok seperti itu. Jadi pelan-pelan kita nggak hanya administratif seperti itu, tetapi sungguh apa yang kita lakukan, sungguh apa yang membantu teman-teman di lapangan, sungguh itu menjadi standar minimalnya di penabur. Artinya boleh disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah, tapi standar minimalnya seperti itu. Ya pelan-pelan Ibu Bapak ya, seperti itu. Oke, sudah siap ya Miss? Oke. Makanan sudah siap. Kita akan berdoa. Siapa ya? Coba Bapak yang memimpin dalam doa. Bapak, silakan ya Pak. Baik, terima kasih, silakan dipimpin dalam doa Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya, kelompok kami mengambil materi, topiknya adalah modernisasi, itu materi IPS kelas 6 semester 2. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Lalu indikatornya menggali perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia setelah ditemukannya bola lampu. Kemudian diferensiasinya adalah proses dan produk. Diferensiasi berdasarkan learning profile. Lalu penjelasan pelaksanaan. Dari awal pembelajaran dilakukan observasi atau bisa juga dikatakan pretest untuk mengetahui minat, gaya belajar atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Seperti yang kita pelajari hari ini kan tentunya setiap siswa berbeda-beda gaya belajarnya, mungkin juga minatnya, begitu ya. Setelah diketahui kemampuan siswa, guru mengelompokkan tadi berdasarkan hasil observasi tersebut. Kemudian kegiatan pembuka seperti yang tadi Pak Warni sampaikan, bahwa kita juga melihat kesiapan siswa. Setelah siap, baru kita sampai di mana dulu? Oh ya, setelah siswa, lalu setelah anak-anak siap, kita lihat, lalu kita tampilkan satu video misalnya yang sekarang lagi ngetren kereta cepat bus gitu ya. Kemudian itu hanya 20-30 menit gitu ya, udah nyampe gitu. Tiba-tiba baru duduk, kemudian minum-minum dikit, pandang-pandang, bikin-bikin status gitu kan, rekam-rekam, udah nyampe gitu. Lalu ya kan Bu Eli. Ya. Nah itu salah satu yang terdekat di lingkungan siswa. Memang ada juga modernisasi seperti yang beberapa waktu lalu saya lihat, ternyata si Elon Musk itu sudah buat mobil terbang. Nah sudah ada yang memesan, katanya sampai 2.800-an kurang lebih yang pesan mobil itu, harganya 1,5 miliar gitu ya. Dan katanya di launching tahun 2025. Nah kita tayangkan dulu kereta cepat itu, lalu kemudian nanti kita tanyakan kepada anak-anak apa pendapat mereka tentang kereta cepat itu. Lalu kemudian setelah kita tayangkan, kita berikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi video itu. Menurut si A bagaimana, menurut kelompok kamu bagaimana, apa yang kamu lihat dari video tersebut. Terus tanggapannya apa? Terus kemudian lalu kita mengarahkan ke materi pembelajaran kita, yaitu yang berkaitan dengan modernisasi. Lalu kemudian setelah itu baru kita jelaskan, nah ini perbedaannya zaman dulu kan, kemudian yang sekarang seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita tadi kan di awal pembelajaran kita sudah mencari tahu latar belakang kemampuan anak-anak melalui pretest tadi, lalu kita bentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang tadi. Kemudian mereka bebas memilih misalnya apa dari produk, misalnya mereka mau poster tentang perbedaan tradisional dengan modern, atau bisa juga mereka membuat mind mapping pengaruh positif negatifnya, atau juga bisa melalui presentasi yang seperti yang video tadi ditayangkan oleh Miss Yunita ya. Nah seperti itu. Kemudian anak-anak presentasi dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kemudian juga kita berikan kesempatan untuk siswa bertanya jawab.
ketika mereka udah presentasi begitu ya, kemudian kita berikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya jawab seperti tadi yang Miss sudah sampaikan, si Pak itu presentasi, tiap kelompok menanggapi gitu ya, untuk mengetahui juga sejauh mana anak-anak itu memperhatikan atau memahami materi yang sudah disampaikan melalui presentasi yang tiap kelompok tadi. Kemudian nanti juga bisa mengerjakan assessment melalui kuisis mungkin atau juga LLKPD begitu ya. Kalau kuisis bisa mereka di EP itu kan bisa kita bikin kuisis, lalu anak-anak bergantian maju ke depan satu-satu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bisa juga melalui LKPD. Nah, di kegiatan penutup, siswa bersama guru merangkum pembelajaran apa yang sudah didapat hari ini, kemudian refleksi, siswa merefleksi, kita juga jadi tahu apa perasaan mereka dari pembelajaran awal sampai akhir, kemudian ada nggak kesulitannya yang mereka alami selama mereka belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Begitu yang dari kelompok kami. Udah, kalau gitu saya bisa duduk? Belum ya? Belum ya, masih role play ya. Nah ini saya agak-agak sungkan sih karena banyak senior-senior di sini. Tapi saya akan coba ya. Oke, berarti ini mengajar seperti tadi. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Nah, bisa jawabannya pagi, semangat coba. Apa kabarnya hari ini? Pagi, semangat. Oke, coba saya lihat wajahnya. Wah, udah ceria semuanya, udah ganteng dan cantik-cantik. Nah, anak-anak, tadi siapa yang datang ke sekolah naik ojek online? Atau diantar oleh mobil? Oh ya, ada yang naik sepeda? Oh ya, jalan kaki Bu. Jalan kaki, nah itu juga sehat, olahraga, ya berolahraga. Nah, anak-anak coba perhatikan video yang akan mereka tayangkan. Setelah itu, habis itu, nah menurut kamu bagaimana video yang kamu lihat? Apa yang ada dalam pikiran kamu melihat video tersebut? Keren banget Bu, saya belum pernah naik kereta itu. Nanti ajak mama bapaknya ya untuk mencoba ya. Yuk, Eli, bagaimana pendapat kamu? Lebih cepat ya jarak tempuhnya. Wah, berarti oke, lebih cepat jarak tempuhnya. Eli, bagaimana? Keren banget Bu, tapi agak mahal ya. Memang, nanti nabung ya biar bisa ya menggunakan kereta bus tadi. Ya, nah setelah itu baru saya lihat dulu contekannya. Nah, mereka berpendapat tadi, bebas berpendapat, mau cuman keren atau wah atau apa terserah, tapi kita berikan kesempatan kepada anak-anak. Oke anak-anak, kalian setelah ini kita akan bersama-sama membahas tentang modernisasi dan anak-anak akan melihat ada di bidang transportasi, ada di bidang telekomunikasi dan sebagainya. Kemudian nanti kalian akan bahas di dalam kelompok kalian. Nah, ayo ke kelompok masing-masing yuk. Hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah duduk pada tempat duduknya? Sudah siap? Siap. Terima kasih udah jawab. Oke, habis itu baru setelah mereka berdiskusi kemudian oke, silakan presentasi. Oke, wah good job, tepuk tangan dong bagi yang sudah presentasi tadi. Tenang aja udah lewat presentasinya. Nah, habis itu baru kita mau lihat nih, ada pertanyaan-pertanyaan melalui puisi. Siapa yang mau? Kok nggak ada yang jawab? Biasanya langsung mau gitu ya. Oke, baris gitu ya. Lalu mereka akan berpuisi, mereview materi yang sudah kita sampaikan tadi. Kita bisa melihat bahwa sejauh mana anak-anak itu bisa menjawab pertanyaan melalui puisi. Lalu kemudian lalu kita bertanya, anak-anak sudah paham belum materi yang dari awal tadi kita belajar? Sudah. Siapa yang mau coba? Nanti ke depannya? Saya. Oke, ajak mama papanya ya pas liburan nanti. Ada hari Rabu Kamis kan libur tuh ya? Bisa jalan-jalan. Bayar dulu ya. Oh ya, gajian tuh ya. Tunggu gajian ya. Oke. Nah, anak-anak, coba ini Mem kasih kertas kecil, tuliskan apa yang kalian rasakan dari yang pembelajaran tadi kita sudah lalui. Kemudian apa yang anak-anak rasakan, terus kemudian kesulitannya apa, ditulis ya. Kita bagikan kertas. Habis itu nanti kita kumpulkan. Terus kemudian ada juga bisa kita kasih kesempatan kepada anak.
Coba Eni mau maju ke depan. Bacain apa? Bacain apa yang kamu tulis gitu ya. Hari ini aku senang Bu karena bisa belajar tentang kereta api, tentang modernisasi. Tapi satu Bu, karena banyaknya transportasi, jadi kita polusi udaranya semakin meningkat. Apalagi di daerah Bekasi sampai awannya nggak kelihatan. Curhat ya, curhat. Oh iya, tadi juga di kelompok 2 mereka sudah menuliskan melalui mind mappingnya apa kekurangan, apa pengaruh positif dan negatif dari modernisasi. Nah, anak-anak berarti sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tepuk 1, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Oke, terima kasih. Kalau ditanya Miss Rita udah bilang guys aja ya teman-teman ya. Tolong ya, tolong. Dibantu ya kan? Ya tolong dibantu. Mandi piro gitu. Oke baik. Sekarang dari kelompok 2 terlebih dahulu. Hal apa yang dirasakan, lalu kemudian kesulitannya apa, lalu menariknya di mana ketika merancang pembelajaran ini? Dari menariknya dulu. Menariknya boleh. Menariknya karena ini hal yang ada di kehidupan sekitar anak-anak, jadi anak-anak cukup antusias ketika membahas seperti ini tadi. Ya, jadi karena anak-anak juga mengalami pernah yang udah ada yang naik bus, jadi hal baru bagi mereka, jadi anak-anak cukup antusias ketika ada pembelajaran seperti ini. Terima kasih Mas. Oke baik. Tantangannya apa ketika Ini kan dirancang dengan baik gitu ya. tantangan ketika merancang pembelajaran yang berdiferensiasi seperti ini itu apa kira-kira yang dihadapi oleh kelompok tadi selama diskusi kurang lebih 1 jam? Cinta-cintanya seperti guru tanya tadi, guru tanya. Pendekatannya mungkin ya seperti itu. Lama-lama terbiasa, betul. Baik, sekarang terima kasih banyak untuk kelompok 2 berikan sekali lagi. Sekarang kita mencoba mendengarkan Dari sudut pandang yang lain, barangkali ada hal yang masih belum kita bisa lihat, tetapi ada orang lain yang bisa melihat blind spot kita seperti itu. Mungkin sebelah sini kelompok 1, silakan. Suranagati, berarti Inggris. Betul. Karena kelompok kalian sudah menguji kelompok kami. Iya. Bagus sih. Tadi cuman mungkin kalau kami kan tadi kurang nggak spesifik ya. Maksudnya kalau kelompok mereka kan tadi kebetulan spesifik, ternyata yang modernisasi ini mereka menampilkan kereta bus gitu kan. Mungkin bisa ditambahin sedikit sebelum menampilkan video bus, mungkin ngajak anak-anak tuh bernyanyi naik kereta api gitu kan. Mungkin biar nambah ceria, kan bisa diganti misalkan bus naik. Kira-kira Mem mau nayangin video apa ya selanjutnya gitu kan, pasti anak-anak gitu kan. Itu saja sih Miss dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, next kelompok 3, silakan berikan tanggapan, masukan, saran, atau mungkin kekuatan dari rancangan yang dibuat oleh kelompok 2 itu. Kenapa? Ya, silakan. Melihat dari kelompok 2, bagi saya cukup menarik ya. Ketika sebuah pembelajaran itu disiapkan dengan sungguh-sungguh, lalu kuncinya juga dari gurunya. Mungkin persiapannya bisa bagus, tapi kalau dari pembawaan gurunya itu sendiri, itu sangat berpengaruh terhadap muridnya. Tadi saya lihat Miss Leni membawakannya cukup menarik ya, sehingga saya tertarik. Hanya yang saya masih agak ngeblank dari kegiatan diskusinya. Tadi ya, ketika guru mengatakan, ayo kita diskusi gitu kan, anak-anak terus langsung berlari ke kelompoknya. Itu mau tanya Miss, itu sesuai dengan minatnya atau apa ketika dia diskusi kelompok tadi? Oh, sesuai dengan. Tadi berdasarkan tadi yang tadi ada yang
Ya ini proses dan produk ya. Ya udah dijelasin di awal. Jadi sekarang sangat bagus. Yeay. Terima kasih. Nggak boleh muji lagi, gantian. Muji, sono udah muji. Gantian. Ya silakan Ibu. Nah, dipuji dulu dong. Dipuji dulu dong. Nah, yang luar biasa tadi tuh semangat dia itu loh menular sama saya aja yang agak ngantuk tadi. Jujur aja loh, maksudnya saya juga jadi belajar gitu. Jadi dari semangat dia itu, ini kan udah bagus nih. Tapi diimbangi dengan semangatnya itu jadi semangat anak-anak juga jadi terbangun ya dengan ini ditambah dengan kereta bus lagi ininya sekarang ya. Cuman yang jadi masalah ini waktu. Saya dari tadi mikir cukup nggak waktu dengan seperti ini begitu bagus ya. 2 jam kayaknya nggak cukup ya. Mungkin ini sehari apa 5 jam pelajaran gitu. Kalau 2 jam kayaknya nggak cukup Miss. Ya, 3 jam. 3 jam juga mau tidak mau agak ngebut kali Miss ya. Karena dengan ininya udah luar biasa gitu kan. Dari tadi saya mikir cukup nggak waktunya gitu ya. Anak-anak sih ceria ya, masih senang, semangat gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Iya. Beri tepuk tantangan terbesar itu adalah manajemen waktu seperti itu. Bagaimana kita mengatur supaya di materi yang sedemikian padat, skenario yang sedemikian padat, tapi waktunya tetap cukup. Berarti memang dari tahap ke tahap harus betul-betul gurunya disiplin juga dalam. Lalu kemudian perlunya hipotesis atau skenario itu adalah ketika ada stuck di diskusi atau stuck di suatu titik, kita bisa langsung tahu, oh gini berarti langsung ke sana, oh begini langsung ke sana. Jadi kita bisa lebih cepat. Makanya perencanaannya memang harus detail dan bagus seperti itu. Mungkin dari Miss Yurika ada yang mau disampaikan? Saya tadi sama seperti tiba-tiba wow gitu, semangat ya, semangat paginya tuh boleh menginspirasi. Iya, semangat sekali. Ternyata semangat itu bisa menular seperti itu, seperti orang ketawa juga menular seperti itu. Makanya salah satu hal hebat yang dimiliki guru itu adalah seberat apapun masalah yang sedang dihadapi hari itu, begitu masuk kelas udah gitu ya. Nah itu memang hal yang luar biasa dari ibu bapak guru. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya next kelompok 3. Yuk kelompok 3. Nama filenya apa ya? Nama filenya apa? Yang mana ya Miss? Yang mana Mister? Hadir dan tunjukkan aja. Oh iya. Ya? Kelas 6. Itu kelas 6. Iya, ini kelas 6. Diskusi bahasa Indonesia Baru ya? Oh ini ya? Ya. Mirip. Kirim lagi. Ini cuma takut foto saya di atas tadi yang kayak residivis itu loh Mister. Ibu aja. Saya tak. Kalau saya download. Oh ini dia bisa. Baik, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang akan mengajar? Siapa yang akan presentasi?
biar suaranya. Cuma mencuri Bapak Ibu. Untuk kelompok kami itu ambil mata pelajarannya bahasa Indonesia. Untuk topiknya adalah cerita fiksi. Jadi kami spesifikkan nanti untuk ceritanya adalah Malin Kundang. KD-nya adalah karakteristik puisi dan prosa. Indikator siswa dapat menjelaskan atau menceritakan kembali unsur-unsur cerita fiksi. Diferensiasi yang kami ambil itu proses dan produk. Ini sebenarnya juga lingkungan belajar, ya. Lalu diferensiasinya berdasarkan interest. Penjelasan pelaksanaan, pertama guru menyiapkan bacaan, bisa berupa rekaman, video, buku cerita tentang Malin Kundang. Lalu untuk kegiatan pembukanya, pertama siswa diberikan polling untuk membedakan fiksi dan non-fiksi. Ini sebagai persepsi. Lalu guru menanyakan kepada siswa tentang unsur-unsur cerita, ini juga masih persepsinya. Kemudian masuk kepada kegiatan inti. Kok kita pegang banget sih? Sampai ada. Untuk kegiatan ini yang pertama, siswa membentuk kelompok berdasarkan minat atau gaya belajar. Lalu siswa menerima penjelasan materi berdasarkan kebutuhan siswa, yaitu audio, visual, atau kinestetik. Lalu yang ketiga, siswa dan guru berperan aktif dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Keempat, siswa membuat suatu produk, bisa bercerita, komik, drama. Lalu yang kelima, setiap kelompok mempresentasikan produk kelompok. Lalu yang keenam, guru mengapresiasi hasil presentasi siswa, dan sebagai penutupnya, siswa mengerjakan asesmen dalam bentuk tanya jawab. Lalu yang kedua, mengerjakan tugas, nantinya bisa dalam bentuk soal. Begitu. Sebenarnya saya bukan guru bahasa Indonesia asli. Ya, coba. Ya, oke. Untuk perkiraannya nanti mungkin pertama kita akan anak-anak selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas bantuannya. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Jadi kalian pasti sudah belajar sebelumnya kan? Kalian sudah tahu tentang cerita, ada cerita yang fiksi dan non fiksi, begitu kan ya anak-anak? Iya. Kalau cerita, coba kalian amati. Kalau ini yang sedang ibu tayangkan ini cerita fiksi atau non fiksi? Jadi ada beberapa tayangan, begitu. Lalu, nah di dalam cerita itu ada unsur-unsurnya. Sudah kalian pernah pelajari, ada apa saja coba yang tahu unsur-unsur cerita? Tokoh, bagus. Ada peran, ada alur ya. Anak-anak sudah tahu tentang unsur-unsurnya kan ya. Nah, anak-anak nanti setelah ini ibu akan berikan beberapa bentuk cerita dari Malin Kundang. Nah, kalian suka dalam bentuk apa, kalian boleh pilih. Ada bentuk audio, jadi hanya suaranya saja, kalian lebih suka mendengarkan. Nah, nanti kalian boleh pilih itu. Atau kalian suka menonton, biasanya ya suka nonton YouTube. Nah, mungkin kalian bisa pilih yang video. Atau ada yang suka membaca. Kalau ada yang suka membaca, bisa pilih dalam bentuk cerita. Yuk, silakan. Ibu berikan waktu kalian untuk memilih. Jadi sudah dalam bentuk kelompok. Nah, kalian nanti akan bersama kelompok kalian, kalian akan membahas
cerita Maling Kundang ini ya, kalian nanti akan menuliskan juga, kalian nanti akan buat dalam bisa di buku PS kalian masing-masing. Boleh nanti kalian bisa buatnya dalam bentuk komik, menceritakan kembali ya dalam bentuk komik. Bisa juga kalian ceritakan secara langsung ya, atau kalian bisa drama dalam bentuk drama ya. Nanti kalau sudah selesai kalian akan presentasikan satu persatu. Begitu ya anak-anak? Ya. Nah, Ibu kasih waktu untuk kalian mengamati, kalian memahami cerita Maling Kundang ini. Jadi diberikan waktu. Lalu, nah untuk sebelum presentasi memang nanti akan diberikan kesempatan lagi untuk anak-anak secara mereka jadi bisa dibilang memisahkan diri lagi, boleh memisahkan diri dari kelompoknya tersebut. Mereka menyesuaikan dengan minatnya. Mereka mau membuat komik, silakan. Anak-anak mau membuat komik, anak-anak mau menuliskan dalam bentuk cerita lagi, dalam bentuk puisi, boleh ya. Atau misalnya kalian mau buat drama, nah kalian boleh bentuk kelompoknya masing-masing. Begitu ya anak-anak? Iya, nanti kita akan amati, kalian nanti akan memberikan tanggapan ya, jangan lupa. Oke, ya. Boleh keluar sebentar, nggak butuh taman. Oh, boleh. Kalian boleh mencari tempat yang nyaman untuk kalian. Saya mau cari bangku. Oh, jadi Maling Kundangnya. Iya, mungkin tempatnya jangan terlalu jauh ya anak-anak, dan iya, pasti akan diberi waktu ya, waktunya terbatas. Begitu. Lalu diberikan kesempatan untuk presentasi. Ya anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Oh iya, gimana dengan cerita Maling Kundang yang sudah kalian pelajari? Ada tokohnya siapa aja berarti di situ? Ya. Ada tokoh utamanya, ada tokoh tambahannya, gitu kan? Lalu selain itu latarnya bagaimana? Di pantai. Oh iya. Lalu suasananya atau di situ bagaimana ceritanya? Nah, di situ bisa digali lagi sebagai refleksi. Begitu. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian suka, semakin senang untuk membaca, menonton cerita-cerita yang Indonesia ya, berbau Indonesia. Oke? Oke. Dulu bonekanya nggak bisa sebelum pulang. Kalau ibu jadi mamanya Maling Kundang mau ngotot juga. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok 3 terlebih dahulu, berdasarkan hasil diskusi lalu apa yang sudah dilakukan, hal menarik apa atau hal apa yang bisa dipelajari dari proses ini? Menemukan ide sih Bu ya. Menemukan ide ya. Terus ketika ide itu sudah ada, mau dituangkan dalam tulisan tuh sangat sulit. Loh kok gini ya? Jadi nggak sinkron ya ketika bicara. Sempat berantem nggak tadi? Enggak sih, takut dikutuk. Mungkin kalau ini ya karena dia produknya beda-beda, mungkin nanti di lapangannya itu pasti rubriknya buat itu jadi PR banget kan ya. Begitu. Ya, saya kira tadi Miss Maria memberi kesempatan kepada setiap kelompoknya untuk mempresentasikan, karena tadi kan seperti itu. Tapi skip aja. Ini kami kelompok yang tadi ada diskusi misalnya. Jadi diskusi bahwa bingung memilih dari komik ataupun berupa video gitu. Nah, setengah-setengahnya suka
suka membuat video konten gitu ya, karena dua orang ini teman saya sukanya nonton video YouTube yang Messi Judge apa itu, karena lebih menarik gitu, diceritakan kembali berdasarkan yang dia baca, dia parafrase kembali, dia utarakan sendiri, karena lebih menarik. Terus ada juga teman saya yang sukanya komik gitu, tapi kita putuskan untuk membuat video saja. Gitu, kita bisa membuat video, dan ini yang menarik adalah dia bisa belajar memparafrase, mau ceritakan kembali kisah dari Maling Kundang seluas-luasnya. Artinya tapi tidak lebih dari konteks isi dari Maling Kundang gitu, tapi medianya mungkin berbeda, kreativitasnya si anak ini berbeda, karena dia dengan melihat YouTubers tadi itu, karena dia merasa kok menarik ya, dengan ekspresi cuman depan kamera, agak sedikit lighting, gambar-gambar di belakang dengan gestur yang menarik, ternyata ceritanya jadi kena gitu misalnya. Nah, yang menarik seperti itu. Oke, baik, terima kasih Brit untuk tangan dulu. Kita akan mendengarkan tanggapan dari kelompok yang lain ya, Ibu Bapak. Oke, baik, dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yuk, 2. Ayo. Sudah bagus. Takut sudah tutup. Mau kasih masukan takut ditutup ya. Iya. Aku bikin cari bahan lagi. Baik, silakan. Komennya cuma satu. Dari guru matematika ke guru bahasa Indonesia. Jelek. Ngomongnya susah. Balik ke matematika lagi ini ya. Udah bagus kok Pak, belum sih Pak, Oh iya. Oh maaf. Jadi Bapak, kalau dari rancangan pembelajarannya, lalu kemudian bagaimana merancang sampai dengan menuju tujuan pembelajaran ini sampai bagaimana? Saya nggak begitu paham bahasa Indonesia, tapi secara ini alurnya sih bisa, ini sistematikanya ngalir. Gitu aja. Oke, terima kasih. Ini dulu, harus kemana dulu yang mau difoto nih? Sini dulu deh, yang dekat. Ya, silakan. Kakak ikut. Silakan. Kalau pendapat saya, kegiatan yang dilakukan siswa itu menarik ya, karena mendengarkan cerita dengan beberapa versi, bukan hanya menonton saja atau bukan hanya membaca saja, tapi juga ada mendengarkan saja, artinya tidak melihat gambar. Kalau kegiatan mendengarkan saja itu kan jarang banget ya. Biasanya kita zaman dulu waktu masih SD kita sering mendengar cerita lewat radio. Jadi kita hanya berimajinasi di kepala kita, tapi di sini semuanya itu dilakukan. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Terus juga di kegiatan yang berikutnya tadi yang memparafrasekan atau menceritakan ulang isi ceritanya dalam bentuk yang berbeda-beda, itu juga suatu hal yang menarik buat anak. Aslinya mereka punya kebebasan untuk menuangkan cerita tersebut ke bentuk yang mereka suka. Bagus banget. Oke. Kelompok 1. Silakan Dian, komentarnya jangan bagus lagi. Ini banyak. Gak ikhlas sama. Silakan. Berapa kali? Ya, dari mewakili teman-teman ya. Tadi kan Miss Maria ya. Iya, Miss Maria. Dari matematika ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Tapi ternyata hasilnya luar biasa sekali. Lanjut, perpanjang. Serben tetap di kelas 6 berarti. Tadi kalau melihat dari yang rancangan pembelajarannya sama dengan ketika prakteknya memang agak sedikit berbeda ya, karena kan di kegiatan buka, kemudian inti, dan terakhir penutup ada beberapa hal yang nggak disampaikan di sana, termasuk di dalam penutup tadi kan ada
refleksi kan tidak dituliskan ya, tapi pada kenyataannya prakteknya lengkap semuanya ada. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Satu hal yang mungkin lupa dicantumkan, sebenarnya di sini ada diferensiasi konten. Iya, sudah disebutkan. Ya, Iya, sudah disebutkan tapi belum Jadi apa namanya? Kalau di sini kan disebutkan hanya diferensiasi proses dan produk, tapi sebenarnya dari konten yang disiapkan, mendengarkan cerita maling kundang, lalu cerita tertulis itu kan juga berdiferensiasi ya Ibu Bapak. Memang akan sedikit lebih sibuk. Jadi yang biasanya kita, oh gini loh cerita maling kundang itu terus kemudian kita harus sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya kita harus nyari dulu sandiwara radio maling kundang. Kalau itu dulu apa? Zaman dulu ya, Link Dharma di masa-masa itu. Nah, memang akan sedikit lebih sibuk. Tetapi ketika siswa belajar berdasarkan, misalnya siswa yang senang dari dengerin, belajar dari mendengarkan, siswa yang senang melihat atau dari cerita bergambar, belajar dari situ, dari video, dan kemudian dari hal-hal yang lain, itu akan lebih cepat proses mereka menangkap sesuatu. Seperti itu. Memang kita awalnya sedikit lebih capek mempersiapkan sampai dengan skenario seperti ini, luar biasa sekali. Tetapi ketika kita memprediksi dan membuat rancangannya secara baik, insya Yesus nanti di jalan kita nggak bingung. Mungkin di awal-awal, iya kan, bener kan? Insya Allah juga boleh. Dalam mungkin akan apa namanya gunanya tim gitu ya, gunanya tim dalam MGMP atau tim dalam KKG seperti itu adalah ketika kita punya ide seperti ini untuk melaksanakan diferensiasi, disampaikan di forum seperti ini, bisa jadi diberikan masukan. Ketika sharing diberikan masukan, kayaknya di sini lebih seru kalau ditambahin apa, seperti itu. Nah itu akan memperkaya. Nah baik rasanya ketika tadi Bapak Ibu mendengarkan masukan atau mendengarkan mungkin pujian, ketika hal-hal baik yang sudah kita lakukan, harapannya lebih semangat dan semakin lebih baik. Dan itu juga yang harus kita bina di anak-anak kita, mau mendengarkan. Artinya kalau misalnya kita memang nggak sempurna, ada bagian yang memang kita butuh perbaikan. Dan kalau kita nggak dikasih tahu, kita nggak akan tahu bagian itu perlu kita perbaiki. Dan itu kalau dipelihara sampai nanti kan itu nggak seperti itu ya Ibu Bapak ya. Jadi budaya-budaya yang kita rancang di kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi itu penting. Karena nanti kalau tidak kita rancang budaya yang mau mendengar, mau menerima kritik, dan kritiknya pun kan kita juga belajar sampai di umur-umur segini, kita belajar bagaimana menyampaikan kritik itu, kritik otokritik seperti itu ya, kritik yang membangun bukan karena nggak suka seperti itu, nggak suka pokoknya, kalau nggak suka pokoknya jelek terus, bukan seperti itu. Tetapi anak-anak juga dididik untuk berproses, untuk bisa menghargai perbedaan dan menyampaikan itu dengan cara yang bijaksana seperti itu. Itu proses kita bersama. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir. Yang mana? Yang belum? IPA. Oh ini ya. Oke. Nah, jelas. Baik. Siapa yang akan? Oh, saya di sini aja membantu. Baik, silakan. Siapakah yang akan mengajar dan presentasi? Dari mana Ibu? Saya ditekan sampai pegang. Ditekan terakhir. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Saya mewakili jadi mata pelajarannya IPA, topiknya sistem tata surya, kemudian KD-nya itu dari 3.6 tentang tata surya. Siswa dapat mendeskripsikan benda-benda langit, kemudian indikatornya siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari benda-benda langit.
kemudian untuk diferensiasinya tentang produk, kemudian diferensiasinya berdasarkan interest, jadi keinginan siswa atau ketertarikan. Kemudian ini siswa nanti mereka itu bekerja secara berkelompok sesuai dengan minatnya. Kemudian untuk kegiatan pembuka, guru akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajaran dan kegiatannya sampai akhir. Kemudian menjelaskan tentang pengelompokan berdasarkan minatnya. Jadi nanti siswa itu akan bisa memilih untuk membuat model tentang planet-planet atau menggambar atau bentuk narasi atau peta pikiran atau peta konsep. Kemudian kegiatan intinya, guru menampilkan video tentang tata surya di siswa. Kemudian setelah guru menampilkan video, kemudian siswa masuk dalam kelompok sesuai dengan minatnya. Kemudian siswa mengerjakan produk sesuai yang dipilih dan siswa menampilkan hasil kinerjanya di depan. Kemudian kegiatan penutupnya, guru memberikan apresiasi dan penguatan materi. Apa itu? Silakan. Maaf ya Bapak Ibu, saya panggil. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sip. Berarti udah siap ya belajar ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Siapa yang sudah baca bukunya? Ada yang sudah membaca di rumah materinya? Sangat menarik ya kita kalau belajar tata surya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang benda-benda langit ya. Nanti anak-anak akan melihat videonya dulu ya. Kita lihat apa saja benda-benda langit ya. Anak-anak bisa perhatikan ya. Kemudian karena nanti tugasnya anak-anak adalah membuat model, membuat gambar tentang ciri-ciri dari benda-benda langit. Jadi anak-anak harus benar-benar perhatikan. Sudah siap? Siap. Oke, mari kita lihat ya video. Jeng 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 jeng. Habis. Nah, anak-anak videonya bagus ya? Apa saja sih yang tadi anak-anak lihat? Benda-benda langit. Matahari, apa lagi? Bulan. Planet. Meteor. Ya, meteor, apa lagi? Komet. Banyak ya. Nah, nanti anak-anak akan lebih tahu, lebih banyak lagi mengetahui ketika anak-anak bekerja kelompok ya, bekerja kelompok. Nah, anak-anak berdasarkan minat anak-anak boleh berkelompok membuat model, boleh membuat gambar ya, atau membuat narasi atau membuat peta konsep. Nah, anak silakan anak-anak berkelompok sesuai minatnya. Nah, yang membuat model di sebelah sini ya. Nah, ini yang membuat gambar. Yang belakang membuat, yang tengah membuat narasi. Yang paling belakang membuat peta konsep. Siap? Siap. Nah, anak-anak, Ibu kasih waktu 30 menit. Kelamaan, Bu. Oh, kelamaan. Oke, maksimal 30 menit ya. Mulai dari sekarang. Oke, silakan mengerjakan. Udah lupa, Bu, tadi narasinya apa? Udah lupa ya? Anak, nah kalau lupa anak-anak punya bukunya kan? Punya, Bu. Nah, boleh lihat bukunya, boleh berdiskusi, boleh lihat bukunya. Bu. Ya, silakan bukunya diambil. Guru yang baik, murid yang baik. Waktunya 1 menit lagi. Banget, Bu. Biar kita cepat pulang. Oke, waktunya selesai ya. Anak-anak sudah siap ya untuk presentasi ke depan? Siap. Siap. Kira-kira kelompok mana yang paling siap, yang mau maju pertama dapat hadiah? Hadiahnya apa, Bu? Maju dulu. Oke. Gak ada yang mau nih duluan. Oke, Bu.
nggak Baik, selesai. petunjuk ada dari yang paling belakang. Silakan. Oke. Ya, bagus sekali. Kemudian dari kelompok model. Ya. Dari kelompok menggambar. Dari kelompok narasi. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari benda langit. Nah, kita sudah mengetahui apa saja ciri-ciri benda langit. Nah, anak-anak tadi sudah ada yang membuat tentang planet, ada yang membuat bintang, ya. Tahu perbedaannya kenapa disebut bintang, kenapa disebut planet. Ya, masing-masing punya namanya karena punya ciri-ciri tersendiri. Jadi kalau anak-anak misalnya ditanya benda langit dengan ciri-ciri seperti ini, anak-anak bisa menyebutkan? Bisa. Ya, karena anak-anak sudah menggali sendiri, sudah ada yang menggambar, ada yang membuat model, ada yang membuat narasi dan sebagainya. Nah, anak-anak, nanti Ibu akan kasih satu kertas ya untuk dikerjakan, ya. Ibu pengen tahu anak-anak sudah memahami belum apa yang kita pelajari hari ini, ya. Silakan anak-anak diisi kertasnya. Siap, Bu. Ya. 1 menit. Oke, anak-anak, kita belajar hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Kita akan ketemu lagi ya di 2 hari kemudian, pasti akan ada pelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baik. Aduh, luar biasa. Dari kelompok ini terlebih dahulu, mungkin ada yang disampaikan berdasarkan pengalaman merancang pembelajaran, apa yang dirasakan, kesulitannya apa, lalu yang menarik apa. Biasanya IPA itu kan 2 jam. Jadi untuk explore banyak itu kayaknya kurang, makanya dibatasi aja. Satu topik. Itu topik saja. Terus yang menarik apa selama proses merancang pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya kita semangat anak-anak untuk menyiapkan itu ya. Biasanya anak-anak saya kalau pelajaran materi itu ya sangat excited. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, kita mulai dari mana dulu ya? Kelompok ini dulu deh, kelompok 1. Silakan ditanggapi. Silakan. Gantian, please. Gantian, Mr. Ben. Ayo, Mr. Ben. Kan semua udah menanggapi, tinggal sermen dong. Belum ya? Pergi mulu. Iya, menurut saya sih bagus ya dengan dengan rancangan dari kegiatan-kegiatannya juga cukup menarik perhatian siswa juga ya, karena siswa bisa bervariasi mengerjakannya sehingga tidak bosan juga ya, bisa. Jadi terus kemudian dari penampilan ibu gurunya juga oke lah menurut saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Ya Pak, silakan Pak. Menurut saya sih sebenarnya untuk IPA itu butuh waktu yang cukup panjang ya. Kalau istilahnya misalnya beda-beda materi kan otomatis kan setiap kelompok pasti beda-beda untuk menyelesaikannya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga kalau kita hitung kembali yang dari penilaian tadi, apakah setiap diferensi itu setiap kelompok harus dinilai atau tidak sih sebenarnya? Apakah harus benar dinilai sebagai kayak semacam KI 4 atau apa? Ataukah hanya sekedar untuk proses pembelajaran saja? Mungkin pertanyaan untuk Ibu. Jadi seperti tadi disampaikan, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada formatif, ada kemudian sumatif. Nah, sumatifnya tentunya kalau sumatif harus dinilai ya Pak ya. Tapi kalau selama proses pembelajarannya itu
posisinya sebagai formatif berarti tidak harus seperti itu. Hanya untuk melihat sejauh mana siswa memahami. Tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya yang dihasilkan itu suatu produk, Pak, produk tertentu sudah capek-capek buat, ya sebaiknya dibuatkan rubrik dan dinilai. Seperti itu. Jadi selanjutnya jika siswa diminta membuat sesuatu lagi, dia lebih bersemangat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 3. Ini kan di diferensiasi produk yang berbagai variasi yang dilakukan oleh siswa. Nah, mungkin nggak tertulis atau nggak tersampaikan kalian siapanya kalau materinya sistem kata kerja itu sebenarnya luas banget. Ya, jadi mungkin lebih dispesifikkan. Ataupun mungkin kalau ini sudah menjadi pertemuan kedua, bisa jadi kan ya. Pertemuan kedua berarti di apersepsinya itu nanti di kegiatan pembukanya di apersepsi bisa dimunculin pertanyaan-pertanyaan dari pembelajaran sebelumnya gitu. Sih. Cuman at least sudah oke sih. Terima kasih. Oke, baik. Kelas 6 luar biasa. Luar biasa sekali. Gak ada yang salah gitu. Kita sampai takjub ya, Miss ya. Enggak, maksudnya apa yang kami sampaikan benar-benar bisa dipahami ya, puji Tuhan ya. Jadi kayaknya kalau mungkin sebelum-sebelumnya ada yang 1-2 yang itu, kalau kelas 6 ya luar biasa. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Kita ke presensi. Oke, baik Ibu Bapak, kita akan ini yang terakhir gitu ya. Bapak Ibu akan mengisi presensi dan evaluasi. Silakan di-scan. Canggih sekali ya, modernisasi Ibu Bapak. Ya kan, dari sekian bisa langsung masuk ke link. Di push, ya di push. Baru duduk udah nyampe ya Miss ya. Berapa linknya? Terblok ya. Sinyal. Yang kita muncul iklan terus. Bisa kirim itunya aja kali ini. Ini yang bisa. Dia data pribadi. Oh iya. Jadi orang Iya benar. Kalau punya data pribadi. Kamu juga. Bisa. Langsung bisa. Pakai data, pakai wifi. Oh udah bisa lagi yang soleh. Harus soleh dulu ya Miss. Belum soleh ini. Sampai ke depan mau soleh. Tapi potensi ini itu lebih sana. Gak bisa. Gak bisa aku, Pak. Bisa. Gak bisa aku. Kalau langsung di data beli Kita enggak.
Udah bisa? Apakah sudah selesai Bu Bapak? Oh belum. Gurunya nggak sabaran. Iya, boleh nanya. Boleh untuk pembelajaran itu diterangkannya itu pembelajaran teman atau harus seperti apa sih sebenarnya? Jadi seperti ini. Tidak selalu setiap TP itu berdiferensiasi. Jadi ibu bapak perlu melihat atau menganalisis apakah tepat dipergunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Bisa jadi lebih tepat karena tadi kan pendekatan ya. Pendekatan itu sarana untuk mendekati sesuatu tentunya. Nah, dianalisis apakah ini topik ini tepat ataukah KD, kalau dulu sebutannya kan KD ini tepat seperti ini. Jadi tidak selalu. Ya, tapi memang salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Ya, sama-sama. Materinya? Oh iya, udah selesai. Sekarang kami akan bagikan link materi. Nah, silakan bisa diunduh, bisa disimpan. Sudah diunduh Ibu Bapak?
Ya, atau satu nanti dikirimkan di grup seperti itu. Satu sekolah satu lalu dikirimkan di grup. Baik. Yang dari TM minta akses. Oke. Miss Ayu yang dari TM minta akses. Yang dari TM minta akses. Akses download materi. Sebentar ya Miss, sudah diberikan akses. Oke. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung pelatihan dari pagi sampai dengan sore. Sebelum kita tutup dalam doa, saya punya pantun. Enggak bisa nyanyi. Sebentar. Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa membeli peniti. Bapak Ibu, selamat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Tuhan memberkati.